jauh dari semburan gas. Sebanyak 3.000 warga yang ada di kampung Sukarami, Kelurahan Sukaraja, dan juga yang ada di Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabu Muli Selatan, memilih untuk meninggalkan rumahnya. Mereka mengosongkan rumah dan menguncinya untuk mengamankan diri dan mengungsi secara tersebar di tempat yang berbeda seperti di posko field drilling, di masjid-masjid, dan juga memilih untuk mengungsi. Halo, selamat siang. Nama saya Eli Chandra Pranginangin. Saat ini saya sedang mengambil program Master di London School of Public Relations di Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi kuliah saya yang berjudul Komunikasi Krisis pada Kegiatan Pertambangan Migas. Studi kasus yang diambil adalah peristiwa semburan gas pada waktu pengeboran sumur Talang Jimal 25 INF atau Talang Jimal 240. Kegiatan hulu migas atau eksplorasi produksi itu mempunyai 3 karakteristik utama. Pertama adalah kegiatan yang berbiaya tinggi, kedua adalah kegiatan yang menggunakan teknologi tinggi, ketiga adalah kegiatan yang berisiko tinggi. Kegiatan yang berisiko tinggi ini dapat dibagi dua. Pertama adalah kegiatan ketika kita melakukan kegiatan pengeboran itu belum tentu kita akan mendapatkan hidrokarbon di dalamnya. Risiko kedua adalah terjadinya peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh peralatan tidak memadai atau kejadian alam atau yang sering disebut sebagai blowout. Blowout adalah peristiwa keluarnya hidrokarbon dari lokasi pengeboran atau dari titik pengeboran yang tidak dapat dikendalikan. Salah satu peristiwa blowout atau keluarnya hidrokarbon yang tidak terkendali terjadi pada waktu dilakukan pengeboran sumur Talang Jimal 25 INF pada bulan Maret tahun 2013 di salah satu lapangan Pertamina EP di Kota Prabu Muli, tepatnya di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabu Muli Selatan. Lokasi ini sebenarnya bukan lokasi yang baru karena pada tahun 1953 pernah dilakukan pengeboran yang disebut dengan sumur Talang Jimal 157 yang jaraknya hanya sekitar 60 meter dari titik pengeboran TLJ 25 INF. Kemudian setahun sebelumnya pada tahun 2012 Pertamina juga pernah melakukan pengeboran di lokasi yang sama yang jaraknya hanya sekitar 10 meter dari kegiatan pengeboran yang mengalami blowout, dikenal dengan Talang Jimal 237. Namun yang berubah saat ini adalah lokasi ini berada di sekitar pemukiman penduduk. Jaraknya hanya sekitar 300 meter dari pagar lokasi. Kemudian di sekitar lokasi juga terdapat jalan lingkar Kota Prabu Muli. Jadi bisa dibayangkan bagaimana aktivitas penduduk dan aktivitas masyarakat yang terjadi saat ini. Peristiwa terjadinya semburan gas ini mengeluarkan suara yang cukup keras, bahkan jarak sekitar 5 km pun kita masih bisa mendengar suara semburan gas tersebut. Kemudian penanganan semburan gas ini semakin kompleks karena tadi sudah disebutkan bahwa lokasi sendiri berada di daerah pemukiman yang padat penduduk. Akibatnya bisa dibayangkan ketika terjadi semburan gas tersebut, masyarakat berlarian keluar dari rumahnya, bahkan ada yang informasinya hanya menggunakan pakaian seadanya untuk menyelamatkan dirinya. Pertamina EP kemudian melakukan tindakan-tindakan. Yang pertama kali dilakukan adalah memastikan bahwa masyarakat yang berada di sekitar lokasi mendapat tempat yang aman. Mereka kemudian diungsikan. Kemudian Pertamina EP membuat batas yang disebut ring untuk menjamin posisi keselamatan oleh masyarakat. Pada waktu itu ditetapkan jarak sekitar 300 meter dan radius 500 meter di sekitar lokasi. Radius 300 sampai 500 meter pada minggu pertama ditetapkan sebagai daerah yang tertutup. Jadi tidak ada aktivitas masyarakat di radius 300 sampai 500 meter. Masyarakat harus meninggalkan rumah mereka dan ini menjadi tanggung jawab oleh Pertamina bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa kejadian ini merupakan sebuah kejadian yang bisa ditanggulangi oleh Pertamina. Penanganan semburan gas dari semburan sumur Talang Jimal 25 INF dibagi dua. Pertama adalah penanganan teknis. Penanganan teknis ini adalah mematikan sumber semburan gas. Kedua, penanganan non teknis. Penanganan teknis ini adalah bagaimana peristiwa ini tidak berubah menjadi krisis yang dapat membahayakan operasi perusahaan, yaitu bagaimana hubungannya dengan media, hubungannya dengan pemerintah, dan terutama adalah hubungan terhadap masyarakat yang harus mengungsi akibat peristiwa tersebut. Krisis adalah sebuah peristiwa yang tidak terduga datangnya. Namun ketika krisis itu datang, perusahaan harus mampu melakukan tindakan-tindakan agar krisis itu tidak berkembang menjadi sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Prabu Muli sendiri adalah daerah operasi Pertamina yang sudah cukup lama. Jadi di sini diuji bagaimana Pertamina mampu membuktikan bahwa secara teknologi
mereka mampu menanggulangi semburan yang terjadi. Kemudian secara sosial, mereka mampu membuktikan bahwa Pertamina adalah perusahaan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Agar penanganan sosial semakin efektif, maka Pertamina IP melakukan komunikasi krisis. Di antaranya melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang ada di sekitar operasi pengeboran. Di situ ada pemerintah Kota Prabu-Muli, ada masyarakat, ada LSM, ada media, bahkan ada Komnas HAM dan juga ada Gubernur Sumatera Selatan yang melakukan kunjungan ke lokasi terjadinya blowout. Dalam keadaan krisis, Pertamina IP tentu perlu melakukan tindakan-tindakan agar peristiwa yang terjadi yang tidak diduga tersebut tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap operasi Pertamina IP. Bagaimanapun, operasional Pertamina IP masih sangat dominan di Kota Prabu-Muli dan jangan sampai kejadian pengeboran yang menimbulkan suara blowout tersebut akan merusak atau menimbulkan keraguan publik kepada Pertamina sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan teknologi juga memiliki tanggung jawab sosial. Akhirnya setelah melakukan berbagai tindakan selama sekitar 1 bulan, Pertamina IP berhasil menutup sumber semburan gas tersebut. Penduduk pun boleh dikembalikan ke rumahnya masing-masing dan ada beberapa kejadian yang mengharukan di mana beberapa pengungsi menunjukkan keharuan ke beberapa pekerja yang terlibat secara aktif terutama di kegiatan pengungsian. Kemudian setahun kemudian Pertamina IP kembali melakukan operasi pengeboran di lokasi yang sama, jaraknya sekitar juga 15 meter sampai 20 meter dari lokasi terjadinya blowout pada tahun 2013. Tentu kegiatan pengeboran ini menimbulkan pro dan kontra, tidak hanya di kalangan eksternal, juga di kalangan internal perusahaan. Di kalangan internal misalnya bagaimana perusahaan mencoba meningkatkan desain keamanan dengan meningkatkan faktor keselamatan, walaupun risikonya perusahaan harus menanggung biaya yang cukup tinggi. Di eksternalnya juga masyarakat masih memiliki keraguan bahwa mereka takut kejadian semburan gas akan terulang lagi pada waktu melakukan kegiatan pengeboran. Namun akhirnya pada tahun 2014 Pertamina IP melakukan kegiatan pengeboran sumur Talanjimar 28 INF yang menjadi sumur ke-243 di bawah struktur Talanjimar, dan kegiatan pengeboran itu berhasil dilakukan dengan baik. Dengan singkat kata bahwa kegiatan pengeboran dilakukan pada tahun 2014 setidaknya bisa mengobati keraguan masyarakat bahwa Pertamina mampu melakukan kegiatan pengeboran di lokasi yang pernah mengalami blowout sebelumnya. Rumusan masalah yang akan saya bawakan dalam penelitian saya adalah bagaimana komunikasi krisis yang dilaksanakan oleh Pertamina EP di Kota Prabu-Muli pada waktu penanggulangan keadaan semburan gas dari sumur Talanjimar 25 INF atau Talanjimar 240. Tujuannya adalah secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah penelitian tentang kajian-kajian komunikasi krisis yang dilakukan perusahaan, khususnya di perusahaan-perusahaan migas. Sebuah penelitian memang kadang tidak banyak yang merupakan penelitian yang baru karena umumnya adalah penelitian-penelitian yang mungkin pernah dilakukan di tempat yang lain. Secara praktis tujuannya adalah ini sebagai contoh atau studi kasus tentang bagaimana sebuah perusahaan migas melakukan penanggulangan terhadap kegiatan krisis atau peristiwa krisis yang dialami perusahaan. Salah satunya yang ada kita temukan adalah peristiwa semburan gas. Selanjutnya kita akan membahas teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tradisi komunikasi sosio-psikologis. Teori-teori dalam tradisi psikologis menempatkan individu sebagai makhluk sosial. Teori-teori di bawah sosiologis memberikan perhatian kepada perilaku sosial individu, variabel psikologis, pengaruh individu, kepribadian dan sifat persepsi serta kondisi. Kemudian kita akan berbicara juga tentang public relation. Public relation adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk membangun citra yang baik publik, citra yang baik atau persepsi publik yang baik terhadap perusahaan. Public relation adalah perencanaan dengan menggunakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Tujuan dilaksanakannya public relation menurut Jeffkin diantaranya yaitu mengubah citra umum di mata masyarakat semua adanya aktivitas perusahaan. Kemudian adalah untuk meningkatkan bobot kualitas citra pegawai, menyebarluaskan suatu cerita sukses yang dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mencapai pengakuan, memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat, memperbaiki hubungan perusahaan dengan masyarakat, mendidik konsumen, meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan mampu bertahan dan bangkit setelah mengalami krisis, menciptakan identitas perusahaan, menyebarluaskan informasi,
mendukung keterlibatan perusahaan sebagai sponsor suatu acara, memastikan bahwa para politisi benar-benar memahami kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan agar perusahaan itu bisa terhindar dari peraturan undang-undang kebijakan ataupun kebijakan pemerintahan yang merugikan. Kemudian kita juga akan berbicara tentang manajemen isu. Barry Jones dan Chance mendefinisikan manajemen isu sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola berbagai isu yang muncul ke permukaan serta bereaksi terhadap isu-isu tersebut. Manajemen isu adalah sebuah proses manajemen yang tujuannya membantu melindungi pasar, mengurangi risiko, menciptakan kesempatan-kesempatan serta mengelola citra sebagai aset organisasi itu sendiri serta struktur utamanya, terutama masyarakat, pelanggan, para pemegang saham. Isu itu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktek korporat dengan harapan-harapan stakeholder. Dengan kata lain, sebuah isu akan muncul ke permukaan atau muncul di publik manakala ada sebuah peristiwa yang berbeda dengan harapan yang diinginkan oleh stakeholder kita. Kemudian kita juga akan berbicara tentang pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau stakeholder menurut Fairbanks ada 4, yaitu enable public, kemudian functional public, normative public, dan diffuse public. Jadi ketika suatu perusahaan melakukan komunikasi krisis, dia harus mengidentifikasi stakeholdernya yang mana saja dan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok stakeholder tersebut. Hubungan krisis dengan public relation. Sebuah peristiwa yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau peristiwa yang menyangkut hajat hidup orang banyak tentu akan menarik perhatian publik. Oleh karena itu, perusahaan atau public relation dalam hal ini harus mampu menyikapi isu-isu yang menarik perhatian publik agar tidak menimbulkan krisis bagi perusahaan. Disinilah pentingnya public relation untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar, melakukan persuasi kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan mampu melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi terjadinya krisis yang lebih dalam. Krisis komunikasi. Krisis komunikasi adalah situasi yang merupakan titik balik yang dapat membuat menjadi sesuatu itu menjadi lebih baik atau sesuatu akan menjadi lebih buruk. Kemudian Stephen Fink tahun 1986 mengkategorikan 4 level perkembangan krisis, yaitu masa pre-krisis, masa krisis akut, krisis kronis, dan resolusi krisis. Jika terjadi sebuah krisis, maka perusahaan perlu melakukan tim khusus, membentuk sebuah tim khusus yang bertugas untuk melakukan penanganan manajemen krisis. Pada situasi normal, peranan PR difokuskan memang untuk membangun image dan reputasi. Namun dalam penanganan krisis sebaliknya, PR akan dihadapi pada situasi adanya upaya-upaya dari pihak eksternal yang mencoba mengkritik apa yang dilakukan perusahaan. Kecaman dari publik juga kemungkinan akan muncul, serta tuntutan media massa yang menginginkan keterbukaan dalam penanganan krisis. Demikian yang mungkin saya sampaikan. Sampai